Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapolri menyebut barang bukti yang diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton rencananya akan diekspor ke Cina. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan. Pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa bernafas lega lantaran kini karyawan swasta ber-KTP Jakarta bisa naik transportasi umum gratis. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain. Di antaranya, ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit, seperti Trans Jabodetabek, MRT hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat, cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat sore Jessica, bagaimana situasi sore hari ini di halte Transjakarta HI? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa, bahwa situasi saat ini di halte Transjakarta Bundaran HI memang sangat ramai karena ini sudah mulai memasuki jam-jam pulang kantor, begitu ya David dan juga pemirsa. Lalu David dan juga pemirsa, bahwa kita ketahui bahwa Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan adanya program transportasi umum gratis secara massal bagi warga Jakarta dengan syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki kartu pekerja Jakarta. Dan informasinya untuk transportasi yang berlaku dari program ini pun ada LRT, MRT, dan juga busway. Nah, David dan juga pemirsa, kita akan berusaha untuk coba dulu untuk berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini yang nampaknya sedang menunggu datangnya Transjakarta untuk mengetahui bagaimana sih perasaannya terkait program ini. Halo, Mas. Halo.
saya Jessica dari iNews. Mas, izin maaf mengganggu waktunya. Mas, kita mau tanya untuk terkait dari program dari Pramono Anung ini kan ada yang transportasi umum gratis secara massal bagi pekerja Jakarta dengan syarat untuk pekerja ini memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah. Menurut Mas gimana sih untuk dari program ini? Namanya siapa Mas? Maaf. Saya Nawa. Saya baru dengar sih malahan. Oh, baru dengar. Oke, nah karena baru dengar ini, menurut Mas gimana dari program ini? Gratis untuk maksimal 6,2. Gratis untuk maksimal 6,2. Ini membantu banget sih. Mas, ini bekerjanya di Jakarta atau gimana? Saya kuliah di Jakarta. Oke, baik. Nah, Mas, untuk melihat dari program ini kan berlaku untuk bagi para pekerja dengan istilahnya kita mengetahui dari dengan gaya hidup orang Jakarta ini gimana sih, Mas? Apakah ini benar-benar membantu atau mungkin informasi juga ini program hanya berlaku sampai 6 bulan ke depan, ini gimana, Mas? Kalau untuk para pekerja, saya rasa sebagai bukan seorang pekerja sih mengamati itu bermanfaat. Cuma mungkin boleh diperluas juga, bukan hanya untuk pekerja, untuk para mahasiswa kali juga ya. Karena ya tahulah mahasiswa butuh untuk transportasi yang memadai, terutama masalah kehidupan di Jakarta kan ya tahu sendiri gaya hidupnya dan lain-lain itu sangat membantu. Dan harapannya ya bukan untuk pekerja doang, tapi ke mahasiswa mungkin kali para pelajar gitu. Berarti harapannya ini perluas hanya tidak untuk pekerja doang tapi berlaku untuk mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya, Mas? Ya, para pelajar yang lebih ini mungkin ya lebih butuh juga terkait itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Ya baik, Davi dan juga pemirsa, ini tadi kita sedang telah berbincang dengan salah satu warga di Jakarta yang merupakan mahasiswa, tetapi kita akan berusaha untuk mencari pekerja yang ada di sini di halte Bundaran HI. Halo, Ibu namanya siapa? Dengan Pur. Siapa? Pur. Ibu Pur, ini kita mau tanya, ini kan saya Jessica sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini Bu, terkait dari Gubernur Pramono Anung kan menetapkan ada program massal untuk transportasi umum gratis bagi para pekerja dengan gaji maksimal 6,2 juta rupiah. Menurut Ibu ini sangat membantu bagi para pekerja atau gimana sih, Bu? Sudah sangat membantu, Mbak. Soalnya kondisi sekarang lagi krisis kan. Jadi sangat membantu banget. Nah, informasi Bu, ini kan untuk menggunakan dari program ini kan membutuhkan adanya kartu pekerja Jakarta. Menurut Ibu ini perlu nggak sih Bu dari syarat-syarat ini atau gimana? Kayaknya sih nggak perlu ya. Soalnya bikinnya susah kadang-kadang. Ribet ya. Jadi kalau misalnya ya yang normal aja lah, biar masyarakat juga nggak terlalu ribet gitu untuk urusan yang administratif ya gitu. Nah, Ibu, ini ada juga informasi dari program ini kan berlaku untuk selama 6 bulan ke depan. Ini ada harapan gak sih Bu untuk ke depannya mungkin lebih lama lagi atau mungkin menjadi peraturan tetap gitu? Mungkin uji coba dulu ya Mbak. Kalau misalnya 6 bulan bagus ya diteruskan. Kalau nggak bagus ya direvisi lagi. Ya maksudnya secara teknisnya bagusnya gimana gitu. Iya. Ada harapan lagi nggak sih Bu kepada pemerintah untuk dari program-program lain untuk membantu masyarakat Jakarta ini lebih mengedepankan menggunakan transportasi umum, Bu? Ya sekarang sudah bagus pelayanannya. Kalau misalnya lebih bagusnya lagi ya, maksudnya kalau dalam connecting gitu agak kayak yang dulu. Kalau misalnya arah Blok M, misalnya dari Blok M ke Rambutan, di Blok M-nya nggak bayar gitu. Maksudnya kayak dulu kan gitu, sekarang kan bayar 2 kali tap. Ya kalau misalnya dari Blok M kemana, turunnya di Blok M kayak gini kan nggak ngetap lagi. Kalau di Blok M sekarang kan ngetap lagi gitu. Jadi sama-sama. Oke, kembali. Ya baik, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang dari program ini pun masih banyak harapan dari warga-warga di Jakarta, yakni untuk program ini diberlakukan untuk tidak hanya untuk pekerja tetapi bagi para mahasiswa juga ataupun pelajar lainnya. Dan ada pun juga harapan lainnya bahwa dari masa uji coba mungkin dari program ini ke depannya dapat direvisi lagi bila mana ada kekurangan dan lain sebagainya. Sementara itu, Davi. Terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, para penerima manfaat yang sebelumnya bergantung bantuan pemerintah kini memilih mengundurkan diri lantaran rumah mereka wajib dipasangi stiker keluarga miskin. Selain itu, Dinas Sosial menemukan penerima bansos punya mobil saat petugas melakukan verifikasi dan uji lapangan. Stiker bertuliskan keluarga miskin menempel di sejumlah rumah penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Penempelan stiker keluarga miskin di muka rumah membuat para penerima manfaat yang sebelumnya bergantung bantuan pemerintah kini memilih mengundurkan diri. Saat verifikasi, petugas menemukan penerima bansos memiliki mobil. Kepala Dinas Sosial Kepahiang, Helmi Jonan, mengklaim melalui cara ini ditemukan sejumlah penerima bansos yang kondisi ekonominya saat ini lebih baik dibandingkan saat pertama kali menerima bantuan. Mengundurkan diri, ini tetap kita laporkan, nanti akan kita lihat yang benar-benar layak ke depan. Jadi pokoknya kita proses dulu, nanti kita laporkan ini. Itu dalam pengunduran diri itu nggak ada paksaan, Pak? Tidak ada paksaan. Kalaupun terpaksa mungkin karena nggak enakan atau malu atau punya beban moral, sanksi sosial dari kawan. Tapi kalau mahal tidak, tetap kami Bu. Kalau mau tetap kami pesan. Tapi mohon maaf kalau Ibu tidak, kami nggak akan pesan. Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi layak menerima bantuan sosial pada program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur, satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Sisanya yang 18 juta tadi itu lewat Himbara. Hasil ini diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bismillah, minta jangan lama.